Oh, parah ini guys. Ini rantas ini ya. Rawi-rawi rantas. Malang-malang putung. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan baik-baik saja. Motor kesayangan Mio Sporty ini 2008. Langsung kita nyalakan ya. Kita lihat masalahnya di mana. Kemarin posisi lagi saya pakai, tiba-tiba bunyi sebentar di daerah CVT ini. Coba kita gas. Dugaan saya ini vibelnya putus, jadi ngeri ini sampai putus. Biasanya paling retak-retak itu sudah harus kita ganti, ini sampai nggak mau jalan sama sekali ya. Padahal ini seingat saya ini belum begitu lama ya, mungkin setengah tahunan baru saya ganti vibelnya original, merek punyanya Yamaha. Cuma untuk motor ini memang sudah 2 kali saya ganti sendiri ya, tanpa pakai ke bengkel. Mungkin karena dalamannya terlalu panas atau apa, dia cepet banget aus dan rusak ya. Coba kita bongkar. Kalau kita membongkar sendiri seperti saya ini, awalnya kan coba-coba ya. Yang diperlukan kan pertama kunci 8. Untuk motor-motor matic seperti ini kayaknya semua sama ya, menggunakan baut 8 sebagai pengunci CVT-nya. Jadi kalian beli aja kunci T yang 8, terus saya ada juga kunci T10, terus 12. Jadi yang terpakai ini 3 kunci ini ya. Kebanyakan 8, cuma ada yang 10 juga. Terus 12 itu tadi saya untuk melepas bagian ini post tab-nya. Soalnya kalau ini nggak dilepas dulu, dilepas satu aja, ini agak susah nanti ya melepas ininya. Dan kalian bisa beli kunci seperti ini murah ya, harganya kadang ada yang 20 ribuan sampai 30 ribu satunya. Buat iseng-iseng, misalnya kalian sesekali membongkar CVT atau membersihkan karburator, itu cukup efektif untuk sebagai rekreasi ya, khususnya bagi kalian yang bekerja tidak di bagian otomotif seperti ini. Sesekali membongkar seperti ini cukup sebagai hiburan. Yang diperhatikan itu bautnya, beberapa baut itu ukurannya nggak sama. Misalnya ini ya, ini kebanyakan ukurannya segini, ini sama ya, cuma ada beberapa yang dia lebih panjang. Kalau kalian sudah membongkar 2-3 kali itu sudah hafal ya, ini yang panjang itu bagian yang mana. Nah ini diinget-inget aja ya. Atau biar lebih amannya kalian pakai kertas terus digambar. Nah ini yang posisi yang lebih panjang itu di bagian titik-titik mana itu ya. Namanya juga amatir, itu harus lebih ekstra, maksudnya biar hasilnya juga bagus gitu ya. Nah contohnya ini dia lebih panjang dari umumnya yang lainnya. Nah ini baut terakhir di tengah, biasanya tengah saya terakhir ambil. Ini kebetulan paling panjang ini yang tengah. Oke, waktunya kita melepas. Bismillah. Ya, dugaan saya ternyata benar ya. Oke, ini potongan-potongan kotoran dan potongan fan belnya atau vibelnya. Vibelnya sudah, oh parah ini guys. Rantas ini ya, rawi-rawi rantas. Malang-malang putung. Sebetulnya gejalanya itu sudah 2 hari yang lalu. Ketika ini motor dipakai istri, waktu dipanasin itu dia agak bunyi krek gitu ya. Cuma belum sempat saya bongkar. Sudah ada ini niatan mau saya bongkar. Saya sudah curiga biasanya vibelnya sudah retak-retak gitu ya. Cuma nggak tahu kalau sampai akhirnya putus seperti ini. Jadi daripada misalnya kalian dibawa ke bengkel, ini biasanya biaya kalau bengkel resmi membongkar CVT itu 35.000 ya. Kalau belum naik itu dulu harganya 35.000. Jadi kalian cukup beli spare partnya sendiri di bengkel resmi boleh, di bengkel pinggir jalan juga boleh, asal yang original misalnya.
Oke, saya beli dulu V-belnya. Oke, ini sudah saya belikan. Jadi kalau untuk Mio Sporty itu tipenya 5TL ya. Harganya sudah naik. Ini sebelumnya saya beli di harga 80.000. Ini tadi beli 90.000 ya. Karena lagi buka CVT, ini sekalian saya olesin grease. Jadi grease itu seperti ini ya. Grease kalau kita beli, jadi ada dua, yang primary dan secondary. Primary itu untuk depan dan secondary untuk belakang. Grease itu sangat penting, jadi kalau grease sampai habis kering itu juga nanti bakal muncul suara-suara kemeratak, suara-suara yang nggak enak ya keluar dari CVT. Terus dia juga cepat rusak, cepat aus. Untuk depan tinggal diolesin sedikit aja. Nah itu ya, kita olesin. Jadi di dalamnya biasanya itu ada coakan itu di dalam. Nah yang di dalam itu kita isi grease atau gemuk, ada yang nyebut juga stemped. Kalau yang murahan itu tidak disarankan ya, jadi ada grease khusus yang untuk memang CVT. Harganya mungkin 15-an ribu ya. Ini saya beli sudah lama belum habis-habis. Kalau gemuk yang asal gemuk itu kan 5.000 dapat banyak banget, cuma tidak disarankan. Dicoba masukin bosnya. Ini nanti muncul sisa-sisa, diambil. Jadi memang kalau yang depan itu sedikit banget. Ini sudah membuat lancar ini keluar masuk ya. Kita kembalikan. Jadi kadang ada yang kasih tutorial ininya jangan sampai kebalik. Biasanya yang besi itu di sebelah sini ya, di sebelah sisi yang lebar. Jadi kan ini sisinya lebar, ini enggak lebar, ini lebar. Cuma untuk Mio Sporty seperti ini kanan kirinya sama ini, jadi bebas saja. Kemudian ini dipasangkan. Jadi cara kerja CVT ini posisi stasioner, posisi mati misalnya baru dinyalakan, itu dia balik ya, posisinya seperti ini, merenggang. Dan V-belnya dia di paling bawah sini. Ketika ini berputar, karena gaya sentrifugal, pelornya itu mendorong ini ya, dia mendorong ke segala arah. Setelah terdorong dia maju seperti ini. Ketika ini maju, otomatis V-belnya dia naik dari bawah, naik dari kecil menjadi besar. Ketika depan membesar, maka otomatis yang belakang mengecil dong, karena V-belnya itu kan dia statis ya, dia nggak lentur, makanya speednya menjadi kenceng. Ini misalnya putarannya tetap, karena sininya membesar, belakang mengecil, makanya speednya dia naik. Ini kadang ada yang suka mengganti. Kalau ini diganti yang lebih ringan, semakin ringan dia itu lama mendorongnya, itu lama ya, dia butuh putaran yang lebih kencang baru dia mau mendorong. Itu kalau ininya yang ringan, makanya torsinya besar. Kalau sini kecil belakang besar itu kan tenaganya besar, cuma dia nggak kenceng kan, kayak di motor pakai gigi itu ibaratnya pakai gigi 1 atau gigi 2. Kalau pulinya ini terlalu berat, atau biasanya yang standar lah, yang standar dia itu berputar sedikit saja dia sudah mendorong, langsung mendorong. Ini itu gas kecil aja dia langsung mendorong, akibatnya agak berat di tarikan awal kalau menggunakan puli yang standar atau yang lebih berat. Cuma kelebihannya kalau dia pulinya standar, puli berat ya, dia itu bisa gampang nyentuh top speed, ibaratnya di jalan-jalan yang lurus. Dan top speednya misalnya bisa sampai 100 km per jam akan mudah dicapai. Syaratnya jalannya jalan lurus ya, cuma tenaga angkatannya itu rendah. Nah makanya biasanya tinggal kita suka yang ngejar top speed atau torsi yang besar. Torsi yang besar itu berguna ketika kita sering berhenti dan jalan, berhenti jalan. Itu kalau torsinya besar itu enak, berasa ringan gitu ya. Cuma ringannya itu sampai, kalau menurut saya itu sampai di kisaran 80 km per jam ya. Di 80 km per jam kalau menggunakan yang puli ringan itu dia seperti stuck, sudah nggak mau nambah speed lagi, karena memang efek dari puli yang terlalu ringan ya. Memang itu sudah masalah klasik di Matic seperti itu ya. Kita pasang.
karena tidak punya tracker. Nah, ini kunci 17 diganjal manual seperti ini. Sebetulnya ini tidak disarankan karena bisa patah ya, kalau lagi tidak beruntung dan terlalu kuat bisa patah. Cukup mudah memasang yang depan, tinggal yang belakang. Yang belakang sama, mau saya kasih grease. Ini dilepas dulu drumnya. Setelah terlepas, nah, kalau yang belakang dia ada di 1, 2, 3. Nah, ini yang secondary. Yang untuk belakang sama kita colek, terus kita masukin di lubang-lubangnya secukupnya saja, soalnya ini dilema. Apalagi kalau sudah lama sealnya ini agak bocor ya. Seal ini sangat penting karena untuk menahan grease ini tidak keluar ya. Soalnya nanti ketika ini sudah jalan, ini kan panas banget ya, terjadi gesekan antara V-belnya dengan besi ini, dengan pulinya. Dia panas banget, dan panas grease-nya itu akan meleleh seperti oli ya. Kalau ini seal o-ringnya ini dia sudah tidak bagus menahan oli, dia olinya akan berlebar keluar, akhirnya dia akan di sini terjadi pelumasan oleh grease ini ya. Kalau di sini sampai keluar melebar ke sini, ini bisa terjadi slip, jadi V-belnya slip dan tenaganya akan loss. Kalau sudah, ini dipasang kembali, kita masukkan kembali drumnya ya. Jadi nanti dia fungsinya itu biar licin, dia gampang buka nutup seperti yang tadi saya katakan. Ketika puli depan dia membesar, dia akan mengecil, dia akan seperti ini ya. Awalnya ketika stasioner, sini membuka, sini menutup. Terus ketika ini berputar dan ini membesar, ini mengecil, ini merenggang begini. Pulinya V-belnya ada di dalam, mengecil. Oke, ngopi dulu biar fokus. Arabica guys, tanpa gula ya. Hehe. Oh sorry, ini harusnya belum bisa dipasang, ini harus dipasang pernya dulu. Oke, ini sengaja belum saya pasang mangkok kampasnya, ini masih mau saya amplas. Kita buka dulu ini V-bel sabuk penggerak. Ini juga ada panahnya ya, panahnya ke sana, berarti ini muternya kan ke sini. Jangan sampai kebalik seperti ini ya, karena memang sudah didesain biar sesuai dengan desain pabrikannya. Ini paling gampang sih, harusnya dilepas dulu puli belakangnya, terus ini dimasukkan seperti ini. Aduh, agak susah ini guys. Seperti ini, terus kita masukkan. Saya mau ngamplas kampas gandanya karena ini kampasnya kayaknya kok nggak rata ya. Kalau nggak rata, dia itu mencengkeram mangkoknya itu kurang kuat, jadinya terjadi loss tenaga. Kita nyalakan. Nah, seperti ini. Coba saya mau amplas tipis-tipis. Yang bagus sih harusnya amplasnya ditempelin di mangkoknya, terus dipasang, terus kemudian digas gitu ya. Itu yang lebih bagus. Cuma saya males saja, ini harus dilem ke mangkoknya. Ini kayak gini aja. Cukup ya, jangan terlalu tipis juga, nanti malah habis. Ini saya pakai kampas gandanya Bit, jadi dia lebih tebal, lebih awet. Ini sudah lama ya, kalau ini kampasnya nggak ganti-ganti. Kelemahannya kalau kita ganti-ganti sendiri seperti ini karena nggak punya alatnya, nggak lengkap. Misalnya kita nggak punya kompresor, jadi nggak bisa niup-niup yang biar lebih bersih gitu ya. Nah ini tinggal pasang, kemudian dibaut. Kelemahan lagi karena saya nggak punya tracker, apalagi kuncinya kunci Inggris seperti ini.
Ini sudah jadi, tinggal dipasang. Saya coba nyalakan lagi ya. Jadi sebetulnya kalau hanya mengganti V-bel itu cukup gampang ya. Tadi yang menjadi agak lama itu karena saya harus membongkar puli depan dan puli belakang untuk saya kasih grease. Sebetulnya penggantian grease itu ya cukup lama juga. Kalau yang disarankan itu setengah tahun sekali ya. Biasanya kalau sealnya masih bagus semua itu sampai 1 tahun juga masih aman. Biasanya sih yang cepat patah itu memang V-belnya ini guys. Oke, kita rakit kembali. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen-komen. Terima kasih. Bye-bye.